Hai, selamat datang di Rahakuni Thinking kali ini. Saya berkesempatan mengunjungi putra dari Sultan Abdul Mafakir atau Sultan Kenari yang pernah saya datangi beberapa saat yang lalu. Dan ini adalah seorang pangeran hebat bernama Tubagus Abdurrahman atau dikenal sebagai Pangeran Singandaru. Kenapa diberi gelar Pangeran Singandaru? Karena artinya adalah beliau itu mampu melesat seperti cahaya atau bagai kilat. Dan banyak yang mempercayai bahwa ketika berperang pangeran ini mau mengendarai singa gitu. Ada argumentasi bahwa kita nggak punya singa zaman dulu gitu, tapi inilah apa yang saya dengar dari istilah di Banten menceritakan tentang beliau. Nah, kalau dilihat sebenarnya Sultan Abdul Mufakir atau ayah dari Pangeran Singandaru itu mempunyai putra Pangeran Peking, yaitu Sultan Abdul Malik Ahmad yang meninggal pada peristiwa Pagarage di 1650. Kemudian Ratu Mirah, kemudian juga Ratu Dewi, Ratu Ayu, dan Pangeran Banten. Tetapi dari pernikahannya dengan Ratu Martakusuma, yaitu pernikahan Sultan Abdul Malik Ahmad, beliau memiliki putra yaitu putra putri ya, Ratu Kulon, Pangeran Surya, Pangeran Arya Kulon, Pangeran Lor, dan Pangeran Raja. Sementara dari perkawinan dari Ratu Aminah, maka memiliki putra Pangeran Wetan, Pangeran Kidul, Ratu Inten, dan Ratu Tinumpuk. Nah, yang menarik adalah beliau itu juga memiliki putra dari istri yang lain, yaitu Ratu Petenggak, Ratu Wijil, Ratu Pusmita, Pangeran Arya Diponegara atau disebut Pangeran Laksanegara, kemudian Pangeran Arya Dikusuma atau Tubagus Abdurrahman, yaitu Pangeran Singandaru. Nah, saya ingin bercerita tentang Pangeran Singandaru ini karena beliau ini terkenal sekali karena keberaniannya memimpin pasukan. Nah, jadi kenapa saya meliput ke sini? Karena menurut cerita Pangeran Singandaru itu atau Tubagus Abdurrahman mendapat gelar Pangeran Singandaru karena beliau ini adalah komandan pasukan inti atau pasukan Delik Sandi. Mungkin kalau sekarang itu adalah pasukan khusus, yaitu pasukan gerak cepat yang ditakuti Belanda. Dan ini merupakan pasukan yang merupakan andalan Kesultanan Banten, yaitu diadopsi dari pasukan inti Pajajaran. Pasukan inti Pajajaran waktu itu bernama Puragabaya. Pangeran Singandaru sendiri memimpin pasukan yang sebenarnya tidak banyak, hanya berkisar sekitar 40 orang. Dan ciri-ciri dari pasukan Pangeran Singandaru ini adalah berpakaian putih-putih. Pasukan ini dikenal sangat kuat, sangat mumpuni dalam ilmu perang, strategi perang, dan yang paling menarik adalah memiliki keahlian-keahlian kanuragan yang cakap. Dan itu juga meliputi adalah kesaktian yang hebat serta ilmu agama yang dianggap sangat kuat gitu loh. Nah, sebenarnya juga Laskar Singandaru ya kita menyebutnya di bawah kepemimpinan Pangeran Singandaru itu mampu meruntuhkan kerajaan Pajajaran. Nah, ini yang pernah menjadi menarik karena kemudian beliau dianggap pernah meruntuhkan kerajaan Pajajaran yang waktu itu rajanya adalah Sri Baduka Nilakendra Silih Wangi Kaping 7. Nah, sebenarnya ketika ini juga kita mesti lihat ya, era itu tuh Banten dengan Cirebon juga tidak akur. Nanti kita akan lihat ceritanya ya. Karena sekarang saya tuh lagi banyak bermain ke Banten, mungkin karena PSBB juga ada Banten yang paling dekat. Sebenarnya saya itu ke Banten ini karena kaitannya dengan Ratu Kalinyamat ya, bagaimana perjuangan beliau membantu Banten. Makanya saya lagi mencek Banten kenapa mesti dibantu oleh Ratu Kalinyamat. Padahal sekali lagi Banten punya laskar seperti yang di bawah pimpinan Pangeran Singandaru, dan ketika Pangeran Singandaru membuat laskar Singandaru, sebenarnya Cirebon juga itu membuat laskar pasukan inti bernama Jalasutra. Saya berharap sebenarnya kita banyak lebih mengetahui tentang Pangeran Singandaru, dan itu sebenarnya alasan saya memuat Rahakuni Thinking karena banyak sekali sebenarnya pahlawan-pahlawan kita, kehebatan-kehebatan nenek moyang kita. Dia tidak saja dalam hubungan luar negeri, tidak saja dalam hubungan diplomatik, tetapi juga dalam kemampuan pertahanan, strategi perang. Kemudian dia terakhir mungkin adalah terkait juga tentang industri pertahanan yang waktu itu dibangun. Saya kira demikian, terima kasih. Bye.